Ya, untuk acara selanjutnya yaitu tausiah kedua yang akan disampaikan oleh Ustadz Lukman Sayadi atau Ustadz Joker dengan yang mulia. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi biar kompak. Udah pada ngantuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ama diyabata li ibadihi shalihin wa ja'ala fi qulubil mu'minina bahjatan wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyatil qudra. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tuqai amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asatidatul kiram, para guru, para kiai, para alim ulama yang kita hormati dan insyaallah dimuliakan Allah, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Dibyati Badruzzaman, Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Khalil Nafis LCMA PhD, juga yang kita hormati Kiai Haji Slamet Ma'arif, Ketua Dewan Masjid Indonesia dan MUI Kelurahan Harjamukti, juga yang kita cintai dan kita hormati Wakil Wali Kota Depok Bapak Imam Budi Hartono, juga anggota Dewan yaitu Bapak Ade Supriyatna. Saya suka salah, suka Ade Firmansyah karena sama-sama Dewan tuh Pak Imam ya. Juga Bapak Camat Cimanggis, Bapak Lurah Harjamukti, tokoh dan sesepuh kita, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Sanusi. Masih ada Bapak Haji Sanusi? Kayaknya udah pulang ya, ngantuk kan Haji. Juga bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang masih punya suami atau yang udah jadi janda yang saya hormatin. Saya tahu orang Harjamukti banyak janda. Coba yang janda ngacung tangannya. Janda tuh macam-macam. Kiai Khalil nggak tahu ya, janda tuh macam-macam. Ustaz kasih tahu nih. Janda tuh ada yang namanya jambu batu. Janda baru beranak satu. Ada juga janda namanya jagung bakar. Bapak tahu jagung bakar? Tahu nggak? Janda tanggung baru mekar. Ada yang namanya jantung pisang, janda gantung pisah jam. Ada yang namanya jamur merah, janda berumur merona merangsang. Yang terakhir ada yang namanya jambu kelutuk, janda baru kalau pagi batuk-batuk. Berbicara tentang Muharram itu sudah banyak dibicarakan oleh guru kita Profesor Kiai Haji Dibyati Badruzzaman, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Khalil Nafis. Karena memang Muharram identik dengan peristiwa hijrah, yaitu pindahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Tahu Madinah? Jawab yang benar. Jauh ke Madinah? Belah mana? Bayunan belok kiri. Ibnu
Sirin itu membagi hijrah pada 3 kategori besar. Yang pertama hijrah makani, yaitu hijrah dari tempat ke tempat yang lain, seperti yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah hanya dapat mengucapkan selamat jalan dan selamat berpisah. Harta yang dibawa pun cuma sekedar yang mungkin untuk dibawa, menempuh padang pasir yang gersang dan tandus. Mekah Madinah jauh. Ini hijrah Rasulullah dilakukan karena cintanya kepada Allah untuk menyelamatkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya saya tanyakan sama Bapak Ibu, datang dari Roma sampai di sini duduk berlama-lama, ini apa kepingin ngelihat Bapak Wakil Wali Kota? Mungkin tidak. Apalagi kalau cuma untuk ngelihat Ustadz Joker, apalagi tidak. Niatkan dalam hati datang dari Roma sampai ke tempat ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau karena Allah, jalan dari rumah datang ke majelis ilmu, datang ke majelis zikir, datang ke majelis salawat, kata baginda Nabi, itu langkah kaki kanan ngangkat derajat kita, langkah kaki kiri menghapus dosa-dosa kita. Makanya kalau ngerasa banyak dosa, nanti pulang kiri terus. Ya Bu, Bu, ini pada kemana, pada pulang ya? Oh, gue bilang juga apa, bagiin pialanya belakangan. Ya, kalau bagiin pialanya belakangan, dia kagak pada pulang, nungguin piala. Ini piala dihabisin, dia pada pulang jadinya. Benar apa benar? Nih, jadi karena cinta orang lo minta yang jauh jadi dekat. Rasulullah dari Mekah ke Madinah karena cintanya kepada Allah itu jauh jadi dekat. Yang lemah jadi kuat, yang takut jadi berani. Jangankan hujan air, hujan peluru lantaran cinta dan iman kepada Allah kecil dalam kehidupannya. Bahkan hukuman mati tali gantungan, laksana lambayan tangan bidadari karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawatan yuk. Mau selawatan? Tadi udah Kiai Holil, ya Rabbi bil Mustafa. Sekarang saya juga ya Rabbi bil Mustafa, tapi nadanya berbeda. Ya, ikutin sama-sama. Yang gak ngikutin ibu-ibu saya doain suaminya nikah lagi. Ayo ya. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana wa filana Ramadhan ya wasi'al karami wa filana Ramadhan ya wasi'al karami. Semua ya Rabbi bil Mustafa, balik Wa filana Ramadhan ya
saya pulang. Kemudian yang kedua, hijrah menurut Ibnu Sirin adalah hijrah maknawi. Kalau tadi hijrah makani dari tempat ke tempat, sekarang hijrah maknawi, yaitu orang yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin-kemarin kita tidak jadi anak soleh, niatkan dalam hati tahun 1444 Hijriah kudu jadi anak soleh. Insya. Kalau ibu nanya ke Ustadz, Tad, gimana caranya biar cepat punya anak soleh? Jawabannya gampang, ibu kawin sama bang soleh. Insya Allah cepat punya anak soleh. Begitu lahir ke alam dunia, tetangga datang ngucapin tahniah, selamat ya po, anaknya udah lahir, cakep banget dah. Anak siapa sih? Anak soleh. Gedean dikit nyolong manggah Pak RT, ketahuan sama RT tuh nyolong manggah mulu saban hari lo. Anak siapa lo? Anak soleh. Gedean lagi saban malam nongkrong di pos ronda, ketahuan sama Pak Lurah, diomelin, pulang lo, saban malam mulu, gadang mulu. Anak siapa lo? Anak soleh. Ini kalau punya kepingin anak soleh, ada prosesnya. Dari mulai mencari calon istri, calon suami kudu soleh. Makanya tahun 1444 Hijriah standar cari mantu, jangan cuma kerjaan doang yang ditanyain. Hah? Itu bukan saya yang bilang itu. Ya, jangan cuma kerjaannya apa, gajinya berapa, tanyain tuh. Dia pinter ngaji apa kagak? Insya Allah. Kalau perlu ibu tes. Kalau ada calon mantu 3, tes tuh bacaan Quran dan hafalan Qurannya. Siapa namamu nak? Nama saya Bu Muhammad Thorik. Oh, berarti kamu hafal surat At-Thorik. Surat At-Thorik. Wassama'i wat-Thorik, wa ma adraka mat-Thorik. Lulus nih seleksi awal. Calon mantu yang kedua ditanya, siapa namamu nak? Nama saya Muhammad Fajri. Kalau gitu baca surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashri wasab'i wa. Lulus nih. Calon mantu yang ketiga belum ditanya udah keluar keringat dingin. Ternyata setelah diselidiki namanya Muhammad Ali Imron. Tapi dia cari akal, dia pikir-pikir. Akhirnya begitu ditanya calon mertuanya, siapa namamu nak? Kata dia, nama di KTP mas saya Muhammad Ali Imron, tapi kalau di rumah ibu saya manggil saya Kulhu. Gua tahu lo gak hafal Quran lo gitu. Udah lo baca dah tuh Kulhu ya. Ini kepingin punya anak soleh, cari calon mantu yang soleh. Udah dapat suami soleh, kemudian juga istri solehah, kepingin punya anak soleh. Ini kudu cara buat dengan cara yang soleh, cara buat anak dengan cara yang soleh. Kalau kemarin buat anak kagak baca doa, kadang-kadang udah punya anak 4, anak 5, itu nggak hafal doa hubungan suami istri. Saya tanya nih bapak nih, hafal nggak nih? Ini anak 4, anak 5, doa hubungan nggak hafal. Kalau dikatakan kenapa pakai kudu baca doa, kan istri kan halal dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu jawabannya ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ternyata orang yang hubungan suami istri tidak baca doa, itu setan ikutin bantuin hubungan suami istrinya. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Kalau kemarin Bapak tahun 1443 Hijriah jauh dari
di masjid. Ini ada Dewan Masjid Indonesia agar kita cinta sama masjid. Insya Allah tahun 1444 Hijriah kita tidak pernah jauh dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak mungkin orang kafir dan orang musyrik memakmurkan rumah Allah. Ya, tidak mungkin orang kafir dan orang musyrik untuk memakmurkan rumah Allah. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah sajalah, kemudian yang tidak pernah takut kepada Allah, merekalah yang mampu memakmurkan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Karena itu untung MUI Harjamukti ini mensosialisasikan sholat berjamaah tiap hari Ahad. Ini berkeliling dari masjid ke masjid dalam rangka memancing umat agar gemar datang ke rumah Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu Ustadz pernah ceritain, ada orang yang alergi datang ke masjid. Pernah dengar ya? Ini cerita Ustadz. Orang ini alergi banget datang ke masjid, tapi ditakdirkan Allah dapat mempersunting anak seorang ulama. Begitu jadi suaminya kedul dan malasnya ke masjid, tetap sampai udah berumah tangga. Dinasehatin sama istrinya, bang, ke masjid kenapa bang? Kenapa nggak mau ke masjid? Kan malu, mertua abang kiai, abang nggak pernah ke masjid. Apa kata suaminya? Baik neng, abang ke masjid tapi nunggu hari baik ya. Kapan? Hari Jumat abang ke masjid. Sampaikan salam sama abah, itu busana yang bagus yang udah gak kepake, tolong kasih abang. Jumat pagi istrinya datang ke orang tuanya yang kiai, minta pakaian busana yang bagus yang udah gak kepake, dikasih kagak tanggung-tanggung, suruh pakai gamis. Sorbannya hampir nyengser ke tanah, igelnya gede kayak pelek becak, suruh bawa tasbih putirannya gede kayak biji pinang. Jalan dari rumah nunduk, bukan tawaduk tapi malu ngukur diri, belum pernah datang ke masjid. Ujuk-ujuk ke masjid itu pakaiannya laksana ulama besar. Sampai Masjid At-Taufik itu sok depan penuh jamaah, tengah penuh, belakang penuh, yang kosong cuma satu di kolong beduk. Akhirnya dia duduk di kolong beduk, jamaah paling belakang kaget. Astagfirullah, Masya Allah, ini kok ada kiai besar duduknya di kolong beduk. Akhirnya jamaah paling belakang ke depan ngasih tahu DKM masjid, Pak Haji, itu ada kiai duduknya di kolong beduk, suruh pindah ke depan karena pakaiannya kayak orang ulama besar. Akhirnya DKM masjid ke belakang ngasih tahu, Pak Kiai, duduknya jangan di kolong beduk, pindah ke depan. Ini karena dipaksa-paksa, akhirnya mau juga, kata DKM masjid. Subhanallah, ini kiai rendah hatinya luar biasa. Akhirnya duduk di depan, DKM masjid naik ke atas mimbar. Dia umumkan, jamaah sekalian, berhubung Jumat ini kita kedatangan tamu seorang ulama besar, maka untuk menghormatinya kita serahkan imam dan khotib kepadanya. Belum pernah datang ke masjid, ujuk-ujuk dikasih tugas imam dan khotib. Bisa tidak bisa, suka tidak suka, pengumuman sudah dilantunkan. Dia naik ke atas mimbar, dia ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh jamaah dengan riuh rendahnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilal naik ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kelar ajan, ratusan pasang mata jamaah memperhatikan apa yang hendak dikhotbahkan oleh orang yang dianggap ulama besar. Ditunggu 1 menit, 5 menit, sampai 15 menit, tidak ada satu kata yang keluar dari mulutnya. Saking malu gak bisa khutbah di atas mimbar, dia menitikkan air mata, nangis di atas mimbar. Itu jamaah bergumam dalam hatinya, subhanallah, ini mah bukan kiai, tapi wali belum ngomong aja udah nangis.
Bagaimana kalau ngomong? Ini tungguin sampai 30 menit nggak ada yang dikhotbahkan. Saking malu di atas mimbar nggak bisa khotbah, dia lari lewat pintu mimbar masjid. Itu jamaah yang sudah terlanjur cinta sami'na wa ata'na, semua jamaah ikut lari keluar masjid. Itu masjid baru dibangun, akhirnya jamaah kesenggol ke sana, internet banyak yang retak, kaca pecah, kipas angin jatuh ke bawah. Di luar masjid jamaah teriak takbir, Allahu Akbar. Mau bilang juga apa, dia mah bukan kiai tapi wali. Masjid mau rubuh dia tahu, lari duluan. Kenapa? Karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tahun kemarin 1443 Hijriah kita jauh dari masjid, jauh dari rumah Allah, niatkan dalam hati kita 1444 Hijriah jangan pernah jauh dari masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hati dan jantungnya bergantung di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, terakhir. Kalau yang ceramah ngomong terakhir berarti udah mau kelar, ya. 10 menit lagi, gak usah lama-lama ya. Tadi Kiai Holil sampai sak berarti. Yang terakhir nih kata Ibnu Sirin, hijrah itu hijrah hakiki. Kita berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Ini alam dunia hidup sebentar, kagak lama. Dunia adana artinya sebentar, cepat. Awamiris sabil, bagaikan orang yang menyeberang jalan saja. Sesuatu yang pasti di dunia yang sering dilupakan manusia adalah kematian. Yang muda mati, yang tua udah tahu diri. Yang kurus mati, yang gemuk mati. Kemudian yang sehat kadang mati, yang sakit apalagi. Yang kaya mati, ya. Coba bilang mati ya. Presiden, tukang Pepsoden mati gitu ya. Ayo Ustaz ajarin ya. Pepsoden, tukang presiden, tukang Pepsoden mati. Gubernur, tukang bubur mati. Pak RW, tukang cakwe mati. Pak RT, tukang nete. Bukan. Pak RT, tukang sate mati. Yang bilang mati saya harus pakai. Ini kita bakalan meninggal dunia. Tidak ada yang pasti, al-mautu haqqun. Kematian ini merupakan kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini akan mengalami hijrah dari dunia sampai menuju akhirat. Oleh karena itu orang yang meninggal dunia macam-macam caranya. Kita semua umat Islam mengharapkan itu dapat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Husnul artinya baik, khotimah akhirnya. Tapi kita ingat hadis baginda Nabi, matan nasa bi adadihim wa rajaihim. Orang meninggal dunia sesuai kebiasaan hidupnya dan harapnya pada Allah. Bapak Ibu mungkin ingat ada pembalap luar negeri namanya Moncelli. Itu Moncelli setiap hari balapan di sirkuit, meninggal dunia lagi balapan. Kemudian ada orang luar negeri yang tiap hari menyelam ke laut, meneliti flora fauna yang ada di laut. Dengan program di televisi judulnya The Animal. Itu meninggal dunia di dasar laut kena racun ikan pari. Muadzin Masjid Agung Solo 12 tahun jadi muadzin. Tiap datang waktu sholat dia azan, datang waktu sholat dia azan. Itu meninggal dunia habis azan sholat subuh setelah mengumandangkan la ilaha illallah. Saya takut orang Harjamukti meninggal dunia habis mancing, saudara.
Ada yang rasa mancing emang sih. Kalau tiap hari kerjanya mancing, tidak menutup kemungkinan tuh meninggal dunianya mau mancing, lagi mancing atau habis mancing. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali ini memberikan penjelasan kepada kita, orang yang kepingin wafat husnul khatimah, pertama biasakan setiap ini punya niat yang baik. Kalau niat baik itu ganjaran pahala sudah didapatkan. Pahala apa? Pahala niatnya untuk kebaikan walaupun belum beramal dengan kebaikan. Kemudian kepingin hafat husnul khatimah, selain punya niat baik, beramal dengan amalan yang baik walaupun sedikit, yang penting istiqamah. Kalau bapak setiap habis subuh baca Quran 1 ain, 10 ain, 20 ayat, 30 ayat, 1 juz, kemudian bapak meninggal dunia, ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak terus ngaji sampai hari kiamat. Jadi ini amalan istiqomah harus kita dawamkan. Saya tahadus bin nikmah tiap subuh, mudah-mudahan kagak riak nih ya. Ini tiap subuh bawa duit 10.000, 5.000 di kantong buat masukin keropak. Ini tiap sholat subuh. Sebab kata baginda Nabi, sodakoh yang afdal itu di awal hari. Itu di sedekah tuh 10.000. Ini kalau terus dilakukan kemudian meninggal dunia, tercatat di sisi Allah terus sodakoh 10.000 sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Sebab kalau Allah tidak wafatkan, dia pasti akan terus baca Quran tiap habis subuh sampai hari kiamat. Kalau Allah tidak wafatkan, dia akan terus berjamaah ke masjid sampai hari kiamat. Kalau Allah tidak wafatkan dia akan terus bersilaturahim sampai hari kiamat. Inilah makna falahum ajrun ghairu mamnun, dan bagi mereka ganjaran pahala yang tiada terputus. Ternyata amalan yang terus dilakukan setiap hari walaupun cuma sedikit. Insya makanya ibu kan rajin dandan nih, dandan tiap hari ya. Itu niatin dandannya karena Allah untuk menyenangkan suami, sehingga dandannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kayak ibu-ibu di sono di Hongkong ya, bukan di Depok, bukan di Hongkong. Ibu-ibu tuh di Hongkong kalau arisan dandan, ke pengajian dandan, kondangan, antar anak sekolah. Tapi di rumah sama suami daster seminggu nggak ganti-ganti. Ini kadang daster udah belel masih dipakai juga. Kalau ditanya kenapa masih dipakai, Bu, jawabannya satu, gimana-mana adem Ustaz. Makin belel makin adem. Kalau suami ngeluh ke ibu bilang gini, Bu, kalau di rumah dandan kenapa jangan kumel gitu kayak toko dapur? Ibu cukup bilang ke suami, Pak, saya mau dandan, sini duitnya. Itu. Jangan kepingin istri cantik nggak ngasih nafkah buat kosmetik. Zaman sekarang mah kepengen cakep gampang, yang penting punya mata duitan loh, jempol sama telunjuk. Yang penting punya duit. Zaman dulu orang mukanya hitam pengen putih susah. Zaman sekarang mah gampang, muka hitam pengen putih dibawa ke salon, di facial. Facial standar murah Bu, cuma 70.000. Kalau ibu ngambil paket krim malam, krim siang 160.000. Mahal. Itu kalau istiqomah paket siang dipakai siang, paket malam dipakai malam, insya Allah 1 bulan putih mukanya, hitam lehernya. Ya Bu ya. Ibu mukanya tembem, cabi, kepengen tirus. Zaman sekarang gampang, tinggal beli Nuskin Galvanik. Itu harga normal 5,5, sekarang mumpung diskon 4,2. Cuma serumnya rada mahal kalau habis ya. Lipstick di Depok nih Pak Imam, ini di Depok ada lipstick yang harganya sampai 2,7 juta.
Ini yang di Immortal dekat Kelurahan Curug, kan ada pabrik Immortal tuh, ya Pak Ade tahu ya. Nah itu harganya di Immortal ada yang sampai 2,7 juta. Ada ibu-ibu orang Harjamukti lipstiknya 2,7 juta. Agak, saya tahu orang Harjamukti mah lipstiknya mereknya Kuda Terbang. Agak hilang-hilang tuh pakai terhilang. Ya Bu, itu direkturnya orang Padang Muslim. Saya tanya kenapa? Itu lipstik sampai mahal 2,7 juta. Tad, ini lipstik mahal karena istimewa. Kalau dipakai di bibir istri Pak Ustadz nggak bikin kaku kayak orang nggak pakai lipstik. Kemudian yang kedua nih lipstik mahal karena anti luntur. Kesenggol baju nggak luntur, mukena nggak luntur, jilbab nggak luntur. Kan baju tan angkot nyenggol kagak luntur. Kalau lipstik yang di bawah 1 juta banyak Bu, 200.000, 300.000 banyak. Ada yang merek La Tulip, Mirabella, Wardah, Revlon, Majaya, Amarantin, Pon, Cempaka, Maybelline, ada. Dulu Cempaka cuma ada bedak doang, sekarang ada Cempaka tuh bedaknya, ya. Lipstiknya juga ada. Apal-apal. Saya dulu sebelum jadi ustadz sales kosmetik. Puas lo ya. Ibu jangan kalah sama ibu-ibu di Hong Kong, ya. Dulu awal-awal saya ceramah ke Hong Kong itu tahun 2007. Saya bersama Ustadz Muhammad Nata, Ustadz Muhammad Hayatuddin, ya. Awal-awal dulu itu setahun 3 kali, 4 kali ke Hong Kong, ke Singapura, ya. Di Singapura terakhir kemarin di Bedok North tuh ceramah di Singapura. Cuma di Singapura ada kebiasaan baik tiap habis ceramah, walaupun direkam dengan 3 rekaman, 1 untuk pemerintah kerajaan dan 1 untuk dokumen masjid, karena ceramahnya kan diperhatikan terus di sana itu, ya. Nah itu kalau habis ceramah itu jamaahnya pada salaman sama ustadz satu-satu, kayak kita sholat subuh, Shallallahu ala Muhammad, cuma salamannya tangannya pada megang amplop. Kasih sama Ustadz amplop $50, $50. Kenapa saya cerita Singapura di Harjamukti? Mungkin ketularan di sini. Ya. Itu di Hong Kong mereka mah bebas tuh bencong, jangan kalah sama bencong kalau dandan. Itu bencong dandannya pinter luar biasa. Kalau di Hong Kong mah bencong itu bebas misalnya. Di sana di Hong Kong ada Taman Victoria tiap malam minggu, kaum LGBT, lesbian, gay, ya. Kemudian bisex dan transgender di pada pacaran bebas di Hong Kong Taman Victoria. Kalau ada yang negur yang dipenjara karena melanggar hak asasi manusia. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia. Kemarin ada orang yang menginginkan dilegalkan pernikahan sejenis di Indonesia. Alhamdulillah berkah MUI, berkah guru kita Kiai Haji Khalil Nafis, ini akhirnya permohonan itu ditolak di Indonesia. Alhamdulillah. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau Indonesia itu dibebaskan pernikahan sejenis. Ini kita khawatir negara kita akan turun azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pergaulan anak muda sekarang, Pak, Bu, tolong diperhatikan. Sebab akan bagaimana 20 tahun Harjamukti, akan seperti apa 10 tahun Cimanggis, itu jawabannya adalah anak-anak muda kita. Oleh karena itu Karang Taruna nih Harjamukti merayakan tahun baru Islam Muharram. Ini merupakan satu kegiatan yang harus dan wajib kita dukung untuk anak-anak muda kita, karena 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, mereka lah yang akan menggantikan di Harjamukti dan Cimanggis ini. Alhamdulillah. Dah 3 udah mau jam 11:30 ya. Nanti kalau Bapak Ibu subuhnya kesiangan, yang dosa panitia, bukan ustadz ya. Karena kan saya mah tergantung panitia, disuruh ceramahnya jam berapa ya saya ngikutin aja ya.
Yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita doakan orang-orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, dan Allah terus beri kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun diwafatkan, semoga orang tua kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita berdoa orang-orang tua kita yang sudah dipanggil menghadap Allah di alam barzah, kita berdoa semoga orang tua kita kuburnya dijadikan taman dari taman surganya Allah. Kita doain guru-guru kita yang di atas panggung, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan agar mampu membimbing kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Lukman Sayadi atau Ustadz Joker yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Baiklah, selesai sudah acara pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara pada malam hari ini mengucapkan ribu-ribu mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.